Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Hai remaja yang berbahagia, saya Erlin Aini Azhara, perwakilan Duta Genre SMA Negeri 1 Gringsing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pernikahan dini. Lagi ngapain? Lagi lihat-lihat tugas nih. Tiap hari daring mulu, capek, jadi pengen nikah aja. Hah? Serius mau nikah? Iya, emang kenapa? Yakin mau nikah? Emang umur kamu berapa? 17 tahun. Hah? 17 tahun mau nikah? Itu kan termasuk pernikahan dini. Hah? Pernikahan dini? Apa itu pernikahan dini? Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Emang kapan pernikahan ideal itu? Pernikahan ideal itu buat wanita saat usia 21 tahun dan buat pria saat usia 25 tahun. Kenapa harus di usia segitu sih? Ya karena menuju kepada sistem kesehatan reproduksi, di mana pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun itu beresiko terhadap sistem kesehatan reproduksi, terutama bagi para perempuan, bisa mengakibatkan kanker mulut, dan yang paling parahnya lagi, ketika kehamilannya belum siap, dapat mengakibatkan kematian bagi ibu atau bayi di dalam kandungan maupun setelah lahir. Yakin masih mau nikah muda? Gak jadi takut. Ya udah deh, aku mau ngambilin minum dulu buat kamu. Ketika kita berbicara tentang kasus pernikahan dini di Indonesia, adanya pandemi COVID-19 ini menambah masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada bulan Januari sampai bulan Juni 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini. Dan pada tahun 2020, Indonesia tercatat menempati peringkat 10 pernikahan dini tertinggi di dunia. Ada 1.220.900 anak di Indonesia yang melakukan pernikahan dini. Kenapa itu semua masih sering terjadi? Padahal pernikahan dini rentan pada perceraian dan resiko kesehatan, terutama bagi perempuan. Tapi ada 48,9% remaja perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun. Apa sih faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? Yang pertama, faktor adat istiadat. Banyak atau tidak sedikit adat istiadat yang mengajarkan agar segera menikah. Namun, dengan perkembangan zaman, adat istiadat tersebut sudah sedikit ditinggalkan. Yang kedua, ada faktor orang tua. Tidak sedikit orang tua yang memaksakan anaknya agar segera menikah karena kekhawatirannya terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sulit terkendali. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Terutama bagi perempuan yang berasal dari ekonomi keluarga yang kurang mampu, memutuskan untuk menikah dengan pria yang sudah mapan dengan tujuan mengangkat atau merubah ekonomi keluarganya. Tapi itu perlu disadari, dari segi mental jiwa raganya dan kesehatan reproduksinya belum siap. Yang keempat, ada faktor media sosial dan biologis, di mana mudahnya mengakses informasi yang berbau-bau seksual atau sejenisnya, membuat remaja atau anak di bawah usia dini menganggap bahwa hal-hal yang berbau-bau seksual itu sudah lazim. Dan mereka mengetahui hal-hal yang seharusnya mereka belum ketahui dan terdoronglah oleh rasa yang ingin lebih tahu, yaitu mencoba. Maka dari itu terjadilah perkawinan di luar nikah atau seks bebas. Makanya kita sebagai remaja harus kreatif dan inovatif, bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti ini misalnya. Yang kelima, ada faktor pendidikan dan lingkungan. Tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, tapi tidak sedikit juga anak-anak yang putus sekolah karena salah pergaulan. Itu kenapa orang tua saya selalu bilang betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Karena terbentuknya karakter seorang anak itu terbentuk saat mereka masih kecil. Jadi, mereka para orang tua yang sudah memberikan pendidikan anak usia dini, sama halnya mereka sudah menunjukkan mana sih circle lingkungan yang baik. Maaf ya lama, nih diminum sama dimakan dulu.
Nah, itu sedikit materi tentang pernikahan dini. Semoga bermanfaat.